Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga Anda sehat, bahagia selalu sayang terhadap orang tua dan selalu mendoakannya. Anak-anak, materi kita selanjutnya adalah AMDAL. AMDAL mempunyai pengertian kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang tahun 1982 tahun nomor 4 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi AMDAL diatur oleh peraturan pemerintah. Hakikat analisis mengenai dampak AMDAL. Satu, aspek fisik kimia. Dua, aspek ekologi. Tiga, aspek sosial ekonomi. Empat, aspek sosial budaya. Kesehatan masyarakat. Hakikat analisis mengenai dampak lingkungan, saya ulang lagi, akan berpengaruh pada aspek fisik kimia, aspek ekologi, ketiga aspek sosial ekonomi, keempat aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah aspek kesehatan masyarakat. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang yang berkelanjutan. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL. Satu, perubahan lahan dalam bentuk alam. Kedua, eksploitasi sumber daya alam atau penggalian barang tambang. Ketiga, proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam. Keempat, proses yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi dan cagar budaya. Kelima, penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Manfaat AMDAL. Yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Kedua, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya. Tiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. Keempat, dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat.
AMDAL disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. PIL. PIL mempunyai arti adalah penyalinan informasi lingkungan. Kedua, KA, kerangka acuan AMDAL. 3. RKL, rencana pengelolaan lingkungan. 4. Rencana pemantauan lingkungan atau RPL. 5. PEL, penyajian evaluasi lingkungan. 6. SEL, studi evaluasi lingkungan. 7. Tata laksana AMDAL. Saya ulang sekali lagi, PIL mempunyai arti penyalinan informasi lingkungan. KA mempunyai arti kerangka acuan AMDAL. RKL, rencana pengelolaan lingkungan. RPL, rencana pemanfaatan lingkungan. SEL, studi evaluasi lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, prinsip kelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip ekofisiensi. Keempat, prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Prinsip berkelanjutan terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Prinsip berwawasan lingkungan terkait upaya mengelola sumber daya alam sesuai kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Prinsip ekofisiensi, prinsip ini bertujuan memproduksi barang dan atau jasa dalam jumlah besar menggunakan sumber daya alam dalam jumlah kecil sehingga menekan limbah dan polusi. Keempat, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Perhatikan gambar. 1. Gambar penambang pasir. 2. Situasi pemandangan yang ada di hutan. Ini ada tepatnya di Kali Kuning. Gambar pertama tadi juga di lereng Merapi, penambangan pasir. Ketiga adalah ini pariwisata. Setelah Anda mengamati, ini bisa dijadikan pada gambar pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Bagaimana ini bisa melestarikan lingkungan, bagaimana bisa merusak lingkungan, Anda bisa perhatikan, dan semua ini dibutuhkan AMDAL. Ingat, dibutuhkan AMDAL. Oke anak-anak, pertemuan kita akhiri sampai sekian. Silakan kalau ada pertanyaan Anda tulis komen di bawah ini, komentar di bawah ini pada Google Classroom. Silakan Anda komen, Anda tanyakan, dan ingat jangan lupa mengisi presensi.
Oke, selamat berjumpa lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum.